Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 10. Di mana saat ini Xiao Yan berhasil membunuh Fan Lao. Dan jangan lupa di subscribe ya. Biar Mimin tambah semangat upload video setiap harinya. Ayo lanjut kita bahas. Bala bantuan yang tiba-tiba muncul menyebabkan wajah Fan Lao menjadi jauh lebih pucat. Ini terutama terjadi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang gelap, dingin, dan ganas. Ekspresinya menjadi mengerikan, seolah-olah tertutup es. Saat Xiao Yan telah menampilkan dua jenis api surgawi, Fan Lao mengerti bahwa bahkan jika mereka berempat menyerang bersama dalam pertarungan, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, pertempuran baru saja dimulai, ketika Xiao Yan telah menyingkirkan salah satu ahli Do Wang. Pada saat yang sama kekuatan bertarung mereka berkurang, peluang kemenangan mereka dengan cepat turun. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menangkap Xiao Li hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengikat Xiao Yan. Namun, Lin Yan dan Zi Yan telah muncul pada saat yang genting, benar-benar menghancurkan semua rencananya. Selanjutnya, dia harus menghadapi amukan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sendirian. Bunuh semua orang di benteng. Fan Lao tiba-tiba teringat sesuatu sementara wajahnya putih. Dia tiba-tiba berteriak keras. Dari kelihatannya situasinya, dia benar-benar harus bertarung sampai mati. Beberapa ratus orang dari Black Lions yang telah menunggu pesanan di luar stockage tiba-tiba memberikan tanggapan yang mengguncang bumi. Segera, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan mulai melancarkan serangan ke benteng pertahanan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat jumlah orang yang tak henti-hentinya keluar dari hutan. Orang-orang di dalam benteng pertahanan ini jelas adalah bawahan dari saudara keduanya, Xiao Li. Tidaklah terlalu baik jika mereka menderita terlalu banyak luka dan kematian. Kakak ketiga, kamu harus menghabisi anjing tua ini. Aku akan memimpin orang untuk menghentikan serangan itu dari luar. Xiao Li tiba-tiba melintas dari panggung tinggi, saat pikiran itu berlama-lama di Xiao Yan. Dengan raungan yang keras, sosok hitam bangkit dari bayangan gelap benteng. Akhirnya lebih dari 100 orang bergegas keluar dengan tertib. Dalam sekejap, jalan yang awalnya luas itu benar-benar penuh dengan orang. Semuanya, ikuti aku. Xiao Li menjerit dalam-dalam dan segera memimpin untuk bergegas menuju pintu masuk benteng. Sekelompok besar sosok hitam di belakangnya mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka dihadapkan pada kesulitan seperti itu, langkah kaki dari sosok hitam ini tampaknya tidak sedikit kacau, karena mereka dengan tertib mematuhi perintah Xiao Li. Mereka menyebar ke berbagai bagian benteng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya mengamati sosok-sosok hitam, yang bergegas keluar dari bayang-bayang. Segera, dia tidak lagi terlalu khawatir. Meskipun Xiao Li saat ini terluka, selain Fan Lao dan beberapa lainnya, unit besar yang menyerang tidak memiliki satupun Do Wang. Meskipun Xiao Li terluka, dia seharusnya bisa dengan mudah menangani Dou Ling biasa. Xiao Yan menarik pandangannya dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jarak dekat. Dia tersenyum, dan giginya yang putih cerah mendapatkan kepadatan yang membuat dingin hati seseorang. Anjing tua, Anda beruntung bisa melarikan diri 2 tahun lalu. Aku ingin tahu apakah kamu akan seberuntung itu hari ini. Tawa Xiao Yan sedingin cahaya dingin, menyebabkan perasaan dingin merembes ke tulang seseorang. Wajah Fan Lao menjadi hijau setelah dia dipanggil anjing tua berkali-kali oleh Xiao Yan. Namun, dia tahu bahwa yang pertama bukan lagi bocah kecil dari 2 tahun lalu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Xiao Yan, dendam di antara kita semua dimulai karena kamu. Jika Anda tidak membunuh anak saya tidak akan dendam dengan Anda. Tatapan Fan Lao berkedip, matanya melayang ke segala arah tanpa meninggalkan jejak saat dia mengatupkan gigi dan berbicara. Apa yang terasa aneh tentang putra Anda, yang dibunuh oleh seseorang saat dia berada di wilayah sudut hitam, yang kacau? Jumlah orang yang telah mati di tanganmu mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, daripada mereka yang meninggal di tanganku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat penggaris berat di tangannya perlahan dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jauh. Dia berbicara dengan pelan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mendamaikan dendam di antara kami. Hari ini, kamu harus mati. Bajingan sombong. Aku, Fan Lao, tidak takut padamu. Wajah Fan Lao berkedut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan raungan keras. Matanya mengandung keganasan tertentu saat Doki berwarna darah, melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, Doki naik dan berubah menjadi lautan berdarah yang sangat besar, yang lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki.
Sosoknya benar-benar tersembunyi di dalamnya. Sudah 2 tahun penuh, namun Anda masih menggunakan taktik lama yang sama. Hal-hal ini tidak berguna untukku. Xiao Yan melirik lautan darah yang menyebar. Api hijau dan api tak terlihat di tangannya dengan lembut, ditekan bersama dan keduanya dengan cepat bergabung, berubah menjadi sekelompok api hijau tua. Telapak tangan Xiao Yan perlahan melemparkan nyala api hijau tua. Lengan bajunya tiba-tiba melambai, dan orang bisa melihat bahwa kumpulan api hijau tua tiba-tiba membengkak. Dalam beberapa detik, nyala api hijau tua, yang bahkan tidak sebesar kepala, telah membengkak hingga lebarnya 2-3 meter. Jari Xiao Yan mendukung nyala api hijau tua yang sangat besar, itu saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api hijau tua yang sangat besar segera menyapu ke segala arah seperti badai. Laut darah yang menyebar kemana-mana mulai berputar saat api hijau tua menyapu. Bau amis dengan cepat menghilang dan lautan darah yang pekat juga menipis. Lautan darah bahkan sedikit memancarkan raungan yang sangat marah dari Fan Lao. Fan Lao memang benar-benar tidak beruntung. Serangan lautan darahnya ini adalah serangan yang dia andalkan untuk mendominasi wilayah sudut hitam dan menjadi terkenal. Setelah diaktifkan, itu bisa menyembunyikan tubuhnya. Saat berada di dalamnya, pemulihan doki dan aspek lainnya mencapai peningkatan yang luar biasa. Saat itu, banyak ahli yang tak berdaya dikalahkan saat menghadapi lautan darah ini. Namun, lautan darah ini seperti tikus yang telah melihat kucing ketika bertemu dengan Xiao Yan, yang mengendalikan api surgawi. Itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fan Lao juga seorang elit Do Huang, kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan melawan Xiao Yan kemungkinan hanya mirip dengan Do Huang biasa. Harus dikatakan bahwa selalu ada sesuatu yang dapat menahan hal lain. Siu, ketika lautan darah menjadi sangat tipis, Fan Lao, yang berada di dalam, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan raungan rendah, tombak darah sepanjang 5 kaki ditembakkan secara eksplosif. Udara bergetar kemanapun tombak darah itu lewat, dan angin kencang yang diciptakannya adalah sesuatu yang bisa terdengar dengan jelas di seluruh benteng pertahanan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saat dia melihat tombak darah yang keluar secara eksplosif dari laut darah. Dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua keluar dari jarinya. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan tombak darah itu dan keduanya segera dan secara bersamaan dimusnahkan dengan suara keras. Anda benar-benar melakukan perlawanan keras kepala. Api hijau tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Itu segera membungkusnya di dalamnya. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat ke lautan darah yang semakin tipis. Setelah Xiao Yan menyerbu ke laut darah dengan cara yang terbuka, putaran laut darah segera menjadi liar. Suara jelas dari dentang logam berulang kali terdengar dari dalam. Sesaat kemudian, lautan darah benar-benar menghilang dengan riak energi. Laut darah menghilang, dan 2 sosok manusia di dalamnya perlahan muncul. Xiao Yan baik-baik saja dengan pengecualian napasnya yang sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, pakaian Fan Lao sudah hancur lebur. Telapak tangannya berulang kali meneteskan darah. Jelas, Fan Lao telah dirugikan selama pertukaran sebelumnya. Tatapan Fan Lao seperti ular yang gelap dan ganas, saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama sementara seluruh benteng dipenuhi dengan suara pembunuhan. Hatinya adalah kamu. Jika dokinya tidak ditahan oleh api surgawi, dia tidak akan memiliki masalah berakhir imbang dengan Xiao Yan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang terakhir. Sayangnya, Xiao Yan, kamu tidak perlu senang. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan setelah menyinggung aliansi hitam, kami. Dada Fan Lao naik dan turun saat dia berbicara dengan suara serak, mencoba melakukan perjuangan terakhirnya. Pemimpin Sekte Fan tidak perlu khawatir. Dalam waktu 2 hari, saya secara alami akan pergi ke aliansi hitam untuk menyelesaikan perselisihan antara Han Feng dan saya sendiri. Xiao Yan tersenyum saat menjawab, namun, kali ini, pemimpin Sekte mungkin harus mati sebelum Han Feng. Haha, Xiao Yan, kuakui aku sekarang bukan tandinganmu. Namun, membunuhku tidak akan semudah itu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Fan Lao. Segel yang dibentuk tangannya tiba-tiba berubah, dan seteguk darah segar segera keluar dari mulutnya. Ketika darah segar tersebar, tubuh Fan Lao secara aneh menghilang dari tempat aslinya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saat dia melihat tempat di mana Fan Lao menghilang. Dia menghela nafas, dia benar-benar masih menggunakan taktik lama ini. Suara Xiao Yan terdengar saat cahaya perak muncul di kakinya. Suara gemuruh guntur meraung di langit saat tubuhnya langsung menghilang. Ruang sekitar 100 lebih meter di atas benteng tiba-tiba berfluktuasi.
Sosok berdarah muncul dan wajah pucat Fan Lao muncul. Dia memperhatikan benteng pertahanan di bawahnya yang hanya sebesar kepalan tangan. Dia terbatuk keras sebelum berbicara dengan suara yang padat, "Bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang, sebelum aku datang untuk menyelesaikan pertanggungjawabanku denganmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian saat itu." Suara Fan Lao baru saja terdengar ketika tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan pori-pori di sekujur tubuhnya menegang saat ini, pemimpin Sekte Fan. Mungkin Anda tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Tubuh Fan Lao kaku saat dia memutar kepalanya dengan susah payah. Seorang pria muda dengan senyum hangat tergantung di wajahnya dan sekumpulan api hijau tua di tangannya tercetak di matanya. Sudah berakhir, pemimpin Sekte Fan. Xiao Yan tersenyum. Bola api hijau tua di tangannya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, udara di sekitarnya tampak tersedot ke dalamnya saat bola api itu berputar. Lengan Xiao Yan bergetar selama putaran kecepatan tinggi, dan bola api hijau tua yang berputar cepat membawa suhu yang sangat panas, saat itu dengan kejam menabrak punggung Fan Lao. Saat itu, angin kencang yang tak tertandingi meledak dari bola api. Fan Lao tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan sedikit pun terhadap serangan liar dan kejam ini. Ekspresinya seketika berubah pucat, saat seteguk darah segar disertai dengan organ dalamnya yang hancur dimuntahkan. Api hijau tua juga melonjak saat badai meletus. Itu melilit Fan Lao yang terluka parah. Segera, teriakan sengsara yang tajam bergema di langit yang jauh. Api hijau tua berlanjut selama hampir setengah menit, sebelum akhirnya padam secara bertahap. Namun, sosok manusia di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan abu yang berhamburan dengan angin. Xiao Yan menyaksikan abu yang tersebar bersama angin dengan acuh tak acuh, dan dengan lembut mengibaskan debu dari tangannya. Tidak ada sedikit pun riak di hatinya. Dia tahu bahwa Fan Lao sudah memiliki niat membunuh yang harus dia lakukan 2 tahun lalu. Mengingat karakter Xiao Yan, dia paling takut membiarkan orang seperti itu, yang memiliki sikap kejam terhadapnya, untuk bertahan hidup di dunia ini. Untungnya Fan Lao telah melarikan diri saat itu. Namun kali ini, dia tidak lagi beruntung. Berikutnya adalah Han Feng. Sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan mengepak. Tatapannya beralih ke langit utara. Tempat itu adalah wilayah yang disebut Aliansi Hitam. Senior, miliknya mendominasi tempat itu dan dengan santai menjadi tuan. "Kamu telah hidup cukup baik selama 2 tahun ini, tapi, segera," senyum gelap dan pekat secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan, saat dia mengingat rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan selama 2 tahun ini. Api hijau giok yang indah mengepak sedikit di belakangnya. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak lebih dekat ke tanah. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa mendengar suara yang menggetarkan jiwa dari pertumpahan darah di dalam benteng. Sosok Xiao Yan berdiri di udara, dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dan menyapu seluruh arena. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di seluruh benteng pertahanan. Tempat dengan pertarungan paling intens secara alami, adalah 2 medan pertempuran di tengah benteng pertahanan. Karakter utama di sana adalah Lin Yan, Ziyan, dan 2 ahli lainnya Do Wangs dari Black Lions. Tatapan Xiao Yan berhenti di medan pertempuran tempat kedua orang itu bertarung, sejenak, sebelum dia mengalihkannya dengan tenang. Meskipun Lin Yan hanya bisa disamakan dengan Do Wang lainnya, pertempuran Ziyan pada dasarnya adalah satu sisi. Gadis kecil ini mungkin terlihat manis, tetapi kekuatan menakutkan yang dibawa tinju kecilnya saat diayunkan, adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Wang tidak akan berani meremehkannya. Jika pukulan membuat kontak, seseorang setidaknya akan melukai otot dan tulang mereka, bahkan jika lengan dan kaki mereka tidak patah saat itu juga. Oleh karena itu, ahli Do Wang yang bertarung dengannya hanya bisa mengelak kiri dan kanan untuk menghindari serangan Ziyan. Dia pada dasarnya benar-benar tidak diuntungkan. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan oleh tangan Ziyan, dalam waktu singkat saat itu. Begitu ahli Do Wang itu dikalahkan, Ziyan akan bisa mengalihkan dirinya untuk membantu Lin Yan. Oleh karena itu, medan pertempuran di sisi ini sudah memiliki kesimpulan yang terlupakan. Xiao Yan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran intens yang dipenuhi orang-orang di luar benteng pertahanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Kali ini, pasukan dari Black Lions tidak hanya memiliki keunggulan numerik, tetapi masing-masing dari mereka cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan bawahan Xiao Li, mereka merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka menderita luka serius dalam beberapa tabrakan di mana mereka kalah jumlah oleh lawan mereka. Meskipun Xiao Li tak terhentikan dengan mengandalkan kekuatan Do Wang,
jumlah orang yang tak henti-hentinya dari Black Lions telah menyebabkan dia turun ke situasi di mana dia dikepung. Para anggota Pansgate sebenarnya semua telah tiba. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada beberapa sosok manusia di benteng yang tidak mengenakan pakaian hitam. Dari tampang wajah-wajah muda ini, mereka jelas adalah elit akademi dalam yang mengikuti Xiaoyan keluar dari Pansgate. Dari tampilan situasi di medan pertempuran, sepertinya itu karena kedatangan orang-orang dari Pansgate yang menyebabkan front yang awalnya agak mundur menjadi stabil. Meskipun demikian, kedua belah pihak telah menemui jalan buntu yang cemas. Pembunuhan berskala besar itu seperti penggiling daging. Kedua belah pihak terus mengalami cedera dan kematian. Suara pembunuhan dan jeritan menyedihkan bercampur sebelum membubung ke awan. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya di luar gunung. Yang terbaik adalah konfrontasi yang tidak berarti ini diakhiri secepat mungkin. Xiaoyan mengerutkan kening dengan saksama. Tubuhnya bersinar dan bergegas ke bagian luar benteng pertahanan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Fan Lao telah mati. Apakah kalian semua masih berani tinggal di tempat ini? Teriakan itu seperti guntur tiba-tiba yang bergulung tanpa henti di langit. Itu bahkan menyebabkan gema bergema di seluruh pegunungan. Pertarungan intens yang tak tertandingi akhirnya berangsur-angsur mereda setelah teriakan Xiao yang terdengar. Banyak tatapan mengarah ke langit. Orang-orang dari benteng memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan sementara pasukan dari Aliansi Hitam di luar menunjukkan wajah panik. Fan Lao adalah orang terkuat di unit ini. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi moral orang-orang ini. Semuanya, jangan percaya dia. Pemimpin sekte adalah seorang elit Dong Huang. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak pohon ini? Teriakan keras tiba-tiba terdengar tepat ketika semua orang dari Black Lions merasa tidak nyaman di dalam hati mereka. Sejumlah besar suara terdengar setuju. Dari cara mereka menyapa Fan Lao, sepertinya mereka adalah anggota Blood Sect. Pasukan dari Black Lions berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar teriakan keras dari anggota Blood Sect. Mereka segera mengalihkan tatapan tajam mereka ke bagian dalam benteng. Senjata tajam di tangan mereka terangkat dan menjadi sedikit bersemangat untuk bertempur. Wajah Xiaoyan sedikit merosot saat melihat reaksi dari pasukan Black Lions. Dia mengepakkan sayap di punggungnya, dan secara mengejutkan dia berada di atas pilar kayu di bagian terluar benteng saat dia muncul lagi. Dia membalik tangannya dan nyala api yang tak terlihat meringkuk. Sebuah suara yang tidak membawa sedikit pun emosi perlahan bergema di area ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, kamu harus pergi secepatnya. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiaoyan, telah mengambil nyawa Fan Lao. Selanjutnya, gilirannya, Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan yang telah mengalahkan kaisar pengobatan Han Feng saat itu. Pasukan dari Black Lions di seluruh pegunungan mengeluarkan gelombang teriakan kaget saat mereka mendengar Xiaoyan menyebut namanya. Nama Xiaoyan sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang di wilayah sudut hitam. Hasil dari pertempuran besar 2 tahun lalu itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka dan mengiris daging orang sepanjang hari, merasa sangat terkejut. Pasukan dari wilayah sudut hitam, yang sekali lagi menjadi bersemangat untuk berperang, merasakan sebagian dari api ganas mereka padam, setelah mendengar nama ini yang mengandung cukup banyak beban di dalam wilayah sudut hitam. Mereka saling memandang, dan tidak berani menyerang ke depan. Semuanya, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Xiaoyan dibunuh oleh api surgawi, Akademi Jianan saat itu. Bagaimana dia bisa tetap eksis di dunia ini? Semuanya, cepat dan hancurkan benteng pertahanan. Kepala aliansi akan mendapat banyak hadiah menunggu kita ketika kita kembali. Ada seruan nyaring lainnya yang menyalakan sekering ketika semua orang dari Black Lions tidak bisa mengambil keputusan. Mendengar bahwa kepala aliansi akan memberi mereka hadiah, napas orang-orang yang masih ragu-ragu menjadi kasar dan berat. Mereka dengan jelas memahami betapa kayanya hadiah Han Feng. Membunuh pasukan dari Black Lions, yang memperlakukan membunuh orang seperti makan, akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di bawah daya pikat hadiah yang kaya ini. Oleh karena itu, tubuh mereka datang dari segala arah, saat mereka menyerbu ke arah benteng seperti semburan sambil membawa teriakan pembunuhan. Mencari kematianmu sendiri. Xiaoyan akhirnya berhenti membuang-buang napas saat mengamati pasukan aliansi hitam yang masih belum terbujuk. Dia tertawa dingin sebelum perlahan menutup matanya. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang riak yang sulit ditemukan. Sosok manusia datang mengerumuni secara eksplosif dari segala arah. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang saat mereka memasuki radius 50 meter dari Xiaoyan. Wajah mereka memerah.
Bahkan kepala mereka memancarkan kabut putih yang melingkar. Bang! Fluktuasi api tak terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin intens. Segera, tubuh sosok manusia, Black Lions, yang menyerang tepat di depan, secara aneh berubah menjadi sekelompok api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu pada saat itu juga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bang! 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 Suara lainnya dengan cepat mengikuti satu demi satu, tidak lama setelah suara rendah dan dalam yang pertama muncul. Setiap kali suara rendah terdengar, pasukan dari Black Lions, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, anehnya akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala. Akhirnya, mereka akan meletus menjadi abu yang tersebar di seluruh tanah dengan keras. Setelah ledakan aneh, rendah, dan dalam ini terdengar 20 hingga 30 kali, pasukan aliansi hitam, yang wajahnya dipenuhi dengan aura pembunuhan dan keganasan akhirnya merasakan ketakutan. Tatapan mereka menyapu semua tempat, takut orang berikutnya yang akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala adalah dirinya sendiri, atau orang di sampingnya. Seluruh area, apakah itu di dalam atau di luar benteng, telah menjadi sunyi di bawah situasi aneh, di mana seseorang akan meledak menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Banyak tatapan yang mengandung keterkejutan dan teror berkumpul pada pria muda berjubah hitam, yang berdiri di atas pilar kayu di pintu masuk benteng dengan mata tertutup. Tubuh manusia yang tiba-tiba terbakar satu demi satu jelas merupakan hasil karyanya. Anak kecil ini serangan ini sedikit terlalu menakutkan, Xiao Li dengan lembut menghirup udara dingin. Teknik membunuh ini, yang membunuh tanpa ada yang menyadarinya, adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan dingin di hatinya. Xiao Yan membuka matanya yang dingin dan acuh tak acuh, setelah tampaknya telah merasakan fokus dari seluruh tempat. Kilatan dingin samar melintas di matanya saat dia menatap pasukan dari Black Lions yang sekaku papan. Bang! Tubuh seorang pria yang mengenakan jubah berdarah tiba-tiba bergetar saat tatapan Xiao Yan menoleh. Wajahnya langsung memerah, dan nyala api keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya secara aneh, berubah menjadi tumpukan abu di tengah suara yang rendah dan dalam. Kaki pasukan dari Black Lions bergetar berulang kali saat mereka menatap pria yang telah berubah menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Kemampuan semacam ini, yang bisa membunuh seseorang bahkan tanpa menggerakkan tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Suara rendah dan dalam lainnya muncul. Sosok manusia berjubah berdarah anehnya juga dibakar. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang dibakar sepertinya adalah orang-orang dari Sekte Darah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berteriak paling keras di antara mereka yang menyalakan sumbu sebelumnya. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia tidak peduli dengan perasaan tertekan yang ditimbulkan kematian aneh ini kepada semua orang. Mata dinginnya perlahan bergerak ke segala arah. Ada satu orang yang berubah menjadi api setiap kali tatapannya berhenti selama lebih dari beberapa detik. Jantung setiap orang berdegup kencang di bawah suara drum kematian yang tampaknya menekan ini. Sesaat kemudian, akhirnya ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tekanan kematian seperti itu. Setelah mengeluarkan teriakan gila, mereka berbalik dan melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan. Saat orang pertama berbalik dan melarikan diri dengan liar, itu segera memicu efek berantai di seluruh pegunungan. Oleh karena itu, pasukan dari Black Lions, yang telah bersiap untuk menghancurkan benteng pertahanan setelah terpikat oleh hadiah yang kaya, mulai melarikan diri dalam kekalahan. Tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi tubuh manusia yang dibakar secara aneh. Kemampuan khusus Valen Heart Flame dalam mengendalikan nyala api hati seseorang benar-benar sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ini jelas merupakan fenomena supernatural di mata mereka yang tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya, saat dia menyaksikan unit panik besar, melarikan diri ke hutan tanpa memilih rute mereka. Api tak terlihat di tangannya juga perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat Xiao Li, yang agak tertegun di atas tembok yang mengelilingi benteng. Dia tidak bisa menahan senyum. Rasa dingin sebelumnya telah hilang sama sekali. Melihat senyum Xiao Yan, orang-orang di dinding yang tubuhnya masih terasa dingin, akhirnya pulih. Ketika mereka melihat unit besar dari Black Lions berhamburan dalam kekalahan, raungan seperti guntur segera bergema di seluruh benteng. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 10. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.